Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan prospek investasi batubara masih potensial untuk kembali digali di tengah isu transisi energi baru terbarukan. Terlebih, Uni Eropa masih mengajukan permintaan batubara ke Indonesia dengan kontrak yang sangat panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam pemaparan di Mandiri Investment Forum 2025 mengungkapkan prospek investasi batubara masih potensial untuk kembali digali di tengah isu transisi energi baru terbarukan. Bahlil mengatakan setidaknya dalam 10 tahun ke depan, PLTU di Indonesia akan masih menjadi penopang utama kelistrikan. Pasalnya nantinya akan ada terdapat kebijakan yang dituangkan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034 yang akan menggunakan batu bara. Kita pikir batu bara udah mau selesai, bernyawa lagi barang ini. Bernyawa lagi barang ini. Jadi Bapak Ibu semua, memang batu bara ini jujur saya katakan harganya jauh lebih murah mana Pak Darmo ya? Ibu PLN. Tadinya dalam RUPTL 2025-2034 saya tidak lagi menyusun batu bara, ya Pak Darmo, tidak lebih dari 7%, itu punya sudah berkontrak. Tapi dengan keluarnya Amerika dari Komitmen Paris Agreement, ya Amerika aja keluar kok, dia yang membuat, apalagi Indonesia coba ikut-ikut ini. Bahlil juga meminta kepada para investor yang hadir dalam Mandiri Investment Forum 2025 untuk tidak ragu berinvestasi batubara. Terlebih lagi Uni Eropa saja masih menggunakan permintaan batubara ke Indonesia dengan kontrak yang sangat panjang. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, masa depan investasi batubara di tengah tren transisi energi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Fatul Nugroho. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia. Halo, Pak Fatul, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh tadi, menarik kalau kita cermati statement dari Pak Bahlil. Kita akan review terlebih dahulu perkembangan bisnis pertambangan batubara dalam 5 tahun terakhir. Apa yang bisa kita sampaikan? Silakan. Ya, halo Pak Fatul, silakan. Ya, memang dalam 5 tahun terakhir ini perkembangan industri batubara sangatlah positif. Hal ini tercermin dari volume produksi tahunan dari tambang-tambang di seluruh Indonesia yang meningkat pada tahun 2021 yaitu sebesar 614 juta ton dan itu terus mengalami kenaikan sekitar 10-15% per tahun, dan di tahun 2024 yaitu sebesar 836 juta ton total produksi batubara Indonesia, dan diproyeksikan pada tahun 2025 ini berdasarkan RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian SDM melalui Ditjen Minerba yaitu sebesar 917 juta ton. Artinya ke depan proyeksinya dalam industri batubara ini akan masih positif dan terus berkembang, walaupun memang ada kekhawatiran transisi energi kepada energi terbarukan. Saya senada dan sependapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil bahwa ke depan PLTU di Indonesia masih sangat dibutuhkan karena pembangkit listrik yang berasal dari energi primer batubara itu adalah tetap yang paling murah. Selain itu juga sumber daya dan cadangannya sangat berlimpah di Indonesia. Kalau kita berkaca kepada nilai produksi listrik dari batubara itu masih berkisar antara 4,2 sampai 6 sen dolar per kWh, dan ini jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit dari energi baru dan terbarukan. Selain itu juga kita sama-sama ketahui bahwa Amerika juga sudah menarik diri dari Paris Agreement, demikian juga China yang katanya akan menyetop pembangunan PLTU batubara, tetapi di 2024 mereka membangun sekitar 94 gigawatt. Artinya
negara-negara di dunia masih akan tetap menggunakan batu bara dan Indonesia tetap memerlukan pembangkit batu bara untuk jangka menengah panjang sebagai baseload karena harganya yang kompetitif dan ini diperlukan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sekitar 8% pada sampai 2029 ke depannya. Baik, tapi dari sisi iklim bisnisnya untuk sektor pertambangan batu bara khususnya begitu, Anda melihat ini kondusif kah, fluktuatif atau bagaimana kalau kita kaitkan dengan perkembangan geopolitik, geoekonomi di luar negeri? Ya, terkait dengan geopolitik untuk saat ini ya di tahun 2025 ini kami para pelaku tidak melihat ada gejolak yang berarti terkait dengan geopolitik dari komoditas batu bara Oke, karena mayoritas pasar ekspor dari Indonesia ini adalah ke Asia Selatan yaitu India, Bangladesh, Sri Lanka dan juga ke Asia Timur seperti China, Korea Selatan dan Jepang juga termasuk ASEAN sehingga geopolitik di kawasan Asia ini cukup stabil sehingga tidak terlalu berdampak. Tetapi terkait dengan geoekonomi ini yang bisa jadi agak mengkhawatirkan di mana terjadi perang tarif dan Amerika sudah memulai menetapkan tarif sekitar 25% untuk barang-barang impor yang masuk ke Amerika. oke. Ini ada kekhawatiran dari kami pelaku usaha akan menurunnya permintaan. Tetapi dengan dibangunnya pembangkit PLTU baru di Cina sebesar 94 gigawatt yang akan COD pada tahun ini, artinya kami tetap optimis bahwa permintaan batu bara dari pasar Asia Timur dan juga Asia Selatan itu masih akan tetap tinggi. Namun Baik, tantangannya adalah memang harga komoditas yang saat ini sedang menurun, ya. di mana Asia terakhir untuk GAR 6.500 itu di kisaran $115 per ton dan ini memang menjadi tantangan sendiri bagi kami para pelaku usaha. Oke, lantas sejauh mana kalau kita lihat iklim investasi di dalam negeri begitu dengan kondisi geopolitik, geoekonomi dengan harga komoditas batu bara global juga yang semakin melemah begitu. Anda melihat ini menjadi suatu hal yang akan menjadi hambatan begitu di tahun 2025 ini? Kalau saya melihat dari target realisasi investasi yang terjadi dari tahun 2022 yaitu sekitar 5,69 miliar dolar untuk capex baru, kemudian di tahun 2024 yaitu sebesar 7,7 miliar US dollar. Artinya di 2025 ini kami memproyeksikan akan terjadi kenaikan karena ini sudah tercermin dari target produksi tambang-tambang yang meningkat menjadi 900 juta ton pada tahun 2025. Artinya pelaku usaha masih positif, masih optimis terhadap perkembangan industri batu bara pada tahun 2025 ini. Walaupun tantangannya adalah harga komoditas yang turun, tapi kami berharap dalam 1-2 bulan ke depan harga batu bara internasional ini bisa rebound. Selain itu juga kami mendukung apa yang disampaikan oleh Menteri Bahlil, yaitu penerapan kebijakan harga batu bara acuan sebagai dasar dari kontrak-kontrak penjualan internasional. Dan kami harapkan nanti HBA yang akan diterapkan oleh pemerintah itu bisa mencerminkan kos pertambangan di Indonesia semakin tinggi, ya diantaranya yaitu stripping ratio yang saat ini rata-rata tambang sudah di atas 1:10, kemudian juga biaya BBM yang juga semakin mahal. Oke, oke. Nah, tadi juga Pak Bahlil menyebutkan juga ya meminta investasi batu bara di Indonesia ini tetap dilanjutkan. Pemerintah juga masih akan fokus menggunakan PLTU setidaknya untuk 10 tahun ke depan begitu. Kemudian ditambah lagi dengan tadi Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement ini berarti menunjukkan potensi dari komoditas batu bara Indonesia ini masih menjanjikan atau tidak nih Pak? Kalau kami dari pelaku usaha memandang ini masih menjanjikan karena kebutuhan dunia itu masih tinggi, Ya, seperti saya sebutkan tadi Asia Timur dan juga Asia Selatan, oke. dan juga konsumsi di domestik. Namun kami berharap untuk harga domestik, katakanlah harga jual ke PLN, untuk harga batu bara atau DMO-nya itu
bisa dinaikkan dari DMO 70 menjadi DMO 90 sehingga ini menjadi insentif bagi para pelaku usaha di hulu batu bara sehingga harganya bisa terkatrol naik dan tentunya ini bisa memberikan margin yang lebih bagi kami karena sekali lagi tantangan bagi kami pelaku usaha sekarang ini adalah mining cost yang semakin tinggi dan Oke. juga royalti yang ditetapkan oleh pemerintah juga eh, meningkat demikian. Itu dia. Jadi tantangan tersendiri ya pada saat memang biaya produksinya nambah, kemudian harga batu baranya sedang tertekan, kemudian ada juga royalti yang harus dibayarkan. Baik, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Fatul, kita akan Betul. jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi produksi batubara Indonesia. Ya, kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Ya, di tahun 2020 565,69 juta ton, kemudian trennya naik terus sampai dengan 2024 tercatat 831,53 juta ton. Data dari Kementerian SDM. Berikutnya, bagaimana realisasi serapan batubara domestik? Ini rentang 2020 sampai dengan 2024. Ini juga sama seiring dengan produksi yang bertambah, serapannya juga semakin bertambah. Sampai dengan 2024 sudah mencapai 379,91 juta ton untuk serapan batubara di dalam negeri. Ya, lantas bagaimana dengan ekspor batubara Indonesia? Ya, ini juga trennya positif, naik terus. Kita lihat di tahun 2023 sudah 406,67 juta ton, kemudian di tahun 2024 435,36 juta ton. Itu dia, cukup tinggi dalam 2 tahun terakhir. Nah, lantas kita lihat ada 5 emiten produsen batubara terbesar di tahun 2024. Ini data per akhir kuartal 3 2024. Ada Bumi Resources sekitar 57,3 juta ton, kemudian Alam Tri Resources 55,7 juta ton, Bayan Resources 40 juta ton, Golden Mines 38,4 juta ton, dan Bukit Asam 32,97 juta ton. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Fatul Nugroho, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia. Pak Fatul, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, trennya memang naik terus ya dari sisi produksi, kemudian penyerapan di dalam negeri, kemudian juga ekspornya. Nah, berarti dengan adanya tantangan yang seperti Anda sampaikan tadi, biaya produksi bertambah, ada royalti, kemudian apakah ini ya tetap masih menjadi minat yang tinggi bagi pelaku industrinya, kemudian investasi di sektor pertambangan batubara? Silakan Pak. Ya, memang industri batu bara ini tergolong ekstraktif industri, di mana pengelolaan atau pengusahaan sumber daya alam ini adalah sesuatu yang sebetulnya secara teknis tidaklah terlalu sulit. Oke. Kalau para pelaku usaha sudah dapat IUP atau mendapatkan kontrak eksklusif dengan pemilik IUP, maka dari sisi operasional pertambangan itu tidak terlalu sulit. Namun memang tantangannya adalah saat ini dengan sudah semakin banyak batu bara atau cadangan yang diproduksi, maka tambang-tambang ini posisinya menjadi semakin ke dalam. Oke. Contohnya dahulu biasa menambang di daerah Samarinda kalau untuk di Kaltim ya, kemudian juga daerah Kukar, sekarang sudah sampai ke arah Kutai Kartanegara bagian utara, kemudian juga sudah merambah ke yang sekarang banyak dibuka yaitu di daerah Kalimantan Tengah, dan juga untuk daerah Sumatera sudah ke daerah Muara Enim dan juga Riau. Jadi artinya tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha ini adalah lebih kepada tantangan pembebasan lahan, ya, kemudian Oke. juga tantangan hauling atau transportasi batu bara dari hulu untuk menuju ke pelabuhan, baik untuk tongkang ataupun anchorage mother vessel. Artinya
ini ke depan masih tetap menjanjikan walaupun memang kami para pelaku usaha harus bisa melakukan efisiensi dari sisi operasional, mining Ya. operasional dan juga transportation. Ini yang menjadi tantangan bagi para pelaku usaha. Baik, yang paling tinggi kalau kita bicara mengenai biaya produksi di sektor pertambangan batu bara, berarti saat ini di komponen yang mana nih, Pak Fatul? Eh, BBM itu komponen yang cukup tinggi. Kalau kita bicara mining cost, Oke, katakanlah average kita ambil sekitar 20 US dollar per ton, itu sekitar 30 sampai 40% itu adalah BBM cost. Sisanya oke. adalah untuk labors dan juga peralatan Hmm, serta untuk pembebasan lahan. Artinya itu yang menjadi tantangan karena harga BBM di tambang yaitu solar ya. industri ini semakin hari semakin naik. Oke, Ini nah yang kita harapkan bisa bisa turun dan kami sekali lagi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil bahwa Indonesia ini salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Nah, seharusnya kita memang bisa mengontrol harga batu bara sehingga kita bisa lebih berdaulat dari penentuan harga sehingga bisa lebih mencerminkan atau iya. mengcover mining cost yang semakin tinggi. Baik, lantas bagaimana dengan nilai keuntungan begitu yang bisa diraih dengan tadi adanya beban biaya komponen-komponen tambahan begitu sering adanya kenaikan harga BBM, biaya produksi dan lain-lain begitu. Apakah masih bisa menarik minat investasi, kemudian tantangan terkait dengan net zero emission begitu, apakah juga bisa seiring sejalan antara energi fosil dan terbarukan? Kalau terkait dengan margin Ya. masih baik, Hmm. ya artinya memang tidak setinggi ketika all time high di 2022, namun tetap masih ada cuannya, masih ada Hmm. untungnya. Tadi saya sampaikan kalau rata-rata mining cost $20, kemudian kita bicara GAR 42 ya, Iya. kemudian untuk transportation cost sampai ke pelabuhan itu sekitar $20 ya margin sekitar $10 artinya sekitar 20% ya gross margin itu masih ada karena ini sifatnya ekstraktif industri artinya cuannya masih cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha pertambangan. Kemudian terkait dengan tantangan ke depan dengan net zero emission, kami memandang sekali lagi bahwa untuk Indonesia dan juga dunia, artinya batu bara PLTU berbasis batu bara ini masih akan tetap diperlukan. Hanya ke depan harapan kami supaya bisnis batu bara ini bisa juga tetap terus berjalan, itu adalah dengan menggunakan carbon capture and storage. Artinya, halo? Ya, silakan. Artinya sustainability dari industri batu bara ini akan tetap berjalan berlangsung sampai jangka waktu kalau perkiraan kami ya 20-30 tahun ke depan setidaknya ini masih bisa menjadi primadona di sektor pertambangan. Oke, nah kalau misalnya berdampingan, berjalan seiringan dengan kondisi saat ini di Indonesia yang fokus net zero emission, pengembangan energi listrik sementara di Amerika sudah tidak fokus lagi ke sana. Nah ini berarti akan banyak domainnya untuk pasar dalam negeri kah atau masih bisa kita melakukan eksportasi dengan nilai yang terus bertambah ini, Pak Fatul? Untuk dalam negeri konsumsinya kami memproyeksikan pertumbuhannya sekitar eh, untuk kebutuhan batu bara itu 5-8% per tahun Oke. karena pembangunan PLTU batu bara tidak semasif seperti di China ataupun di India, Hmm. tetapi beberapa seperti pabrik sawit untuk biodiesel, kemudian pabrik semen itu juga membutuhkan banyak batu bara untuk pembangkit maupun mesin-mesin mereka. Artinya kebutuhan batu bara domestik ini masih akan meningkat kalau data yang disampaikan IDX Channel tadi 370 juta ton pada 2024, maka kami memproyeksikan ya ada penambahan sekitar 5-8% dari 370 juta ton tadi, sekitar Oke. eh, 5 juta lah, 5-10 juta.
Baik, berarti memang ada penambahan dari sisi produksi serapannya juga bertambah, kemudian ini menjadikan salah satu industri pertambangan batu bara yang masih cukup menjanjikan di tahun 2025 dan ke depan. Mengingat bagaimana fokus dari pemerintah juga akhirnya transisi energi bisa seiring sejalan untuk beberapa waktu sampai benar-benar kita bisa menuju net zero emission begitu ya Pak Fatul. Baik. Pak Fatul, terima kasih banyak nih atas informasi update yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Fatul. Salam sehat. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.